Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Fahmi Muhammad Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan kembali atas apa yang telah saya paparkan pada saat perkuliahan mata kuliah gastronomi digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali terkait dengan peta persebaran sederhana untuk kebutuhan di program studi kita dan juga bagaimana cara pembuatan peta sebaran sederhana tersebut. Peta sebaran. Peta sebaran itu merupakan peta yang menunjukkan sebaran berupa titik atau dot dalam suatu peta yang menunjukkan suatu hal yang teman-teman petakan. Contohnya nih, peta sebaran wisata Kota Bandung. Berarti artinya peta tersebut menunjukkan di mana saja titik-titik, di mana saja lokasi-lokasi sebaran wisata yang dimiliki oleh Kota Bandung. Dalam itu contohnya di pariwisata secara umum. Dalam program studi kita yang lebih spesifik di program studi manajemen industri catering, teman-teman, di sini teman-teman dapat membuat peta sebaran untuk menganalisa bagaimana persaingan bisnis yang sama dengan usaha yang akan kita jalankan. Contoh gini, peta sebaran industri patisserie di Kota Bandung gitu. Nah, nanti sebaran itu menunjukkan di mana saja sih lokasi toko-toko atau usaha-usaha patisserie di Kota Bandung. Hal itu digunakan untuk menganalisa bagaimana persaingan bisnis yang akan teman-teman jalankan. Contohnya ya, dalam hal ini adalah usaha patisserie, begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana sih jaraknya dari nanti rencana usaha teman-teman, dari lokasi rencana usaha teman-teman dengan lokasi rencana usaha A, usaha B, usaha C gitu. Apakah akan menunjukkan persaingan yang kuat, persaingan yang sehat, atau justru kehadiran teman-teman itu apa ya menjadi menjadi bumerang sendiri buat teman-teman gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu pertimbangan ketika mungkin teman-teman sudah belajar terkait dengan studi kelayakan bisnis. Di sana teman-teman belajar terkait dengan place atau tempat yang menunjukkan bahwa di mana saja sih gitu untuk bagaimana persaingan bisnis yang baik, bagaimana kelayakan bisnis yang baik berdasarkan lokasi ataupun tempat. Seperti itu teman-teman. Mungkin singkatnya terkait dengan sebaran itu seperti itu gitu. Mengapa dibutuhkan dalam prodi kita gitu. Terkait dengan gastronomi digital gitu yang jadi peta sebaran ini dibuat pada mata kuliah gastronomi digital untuk menunjukkan bagaimana potensi-potensi wisata gastronomi yang dimiliki oleh lokus yang teman-teman jalankan pada mata kuliah ini. Contoh tadi kan ada yang Semarang, ada yang Surakarta, ada yang Bandung gitu. Bagaimana sih sebaran lokasi-lokasinya teman-teman itu sudah ketahui gitu bagaimana potensi wisata gastronomi yang dapat dijalankan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu terkait dengan peta sebaran secara sederhana yang dibutuhkan oleh program studi kita. Peta sebaran gitu dalam membuat peta gitu sebenarnya bisa ya gambar manual, tapi ya emang itu agak merepotkan dan juga memang titiknya tidak akan sespesifik seakurat yang dapat suatu aplikasi jalankan gitu. Dalam hal ini oleh karena itu kita membutuhkan aplikasi untuk membuat peta sebaran. Nah, saya sudah membagikannya melalui link yang telah dosen pengampu mata kuliah sebarkan melalui PJ mata kuliah ini. Itu mungkin dapat diinstal teman-teman sekaligus dengan Cracknya dapat teman-teman install, dan nanti setelah install akan terdapat 5 aplikasi yang langsung terinstall secara otomatis. Di antaranya ada Artscape, Artmate, Katalog dan sebagainya. Nah, tapi karena kita hanya membuat peta sederhana, kita hanya membutuhkan Archmap saja. Oke, itu. Yang pertama dari aplikasi kita membutuhkan ArcGIS, lebih tepatnya adalah Archmap. Nah, setelah itu teman-teman membutuhkan apa saja sih yang diperlukan untuk membuat peta. Yang pertama itu titik koordinat. Udah pasti teman-teman sudah melihat melalui Google Maps ketika pada lokus penelitian titik koordinatnya berapa, garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa, itu teman-teman harus catat dan nanti oleh teman-teman dapat di searching pada Google Earth Pro. Nah, pada Google Earth Pro itu titik-titik tersebut akan digabungkan dan dijadikan dalam satu file SHP. Nah, cara meng-SHP-kannya sudah dibahas pada video sebelumnya, bagaimana cara meng-SHP-kan file dari Google Earth Pro seperti itu. Oke, itu yang pertama adalah titik koordinat yang sudah di-SHP-kan. Yang kedua, karena base-nya adalah di Indonesia, otomatis kita membutuhkan bagaimana batas administrasi kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dalam hal ini saya sudah menyebarkannya kepada teman-teman melalui link Google Drive. Di sana ada batas administrasi kabupaten kota yang teman-teman
dapat unduh, oke, foldernya. Nanti teman-teman dapat menggunakannya untuk membuat peta. Itu sudah ya, jadi tidak usah mencari lagi. Dan yang terakhir adalah peng-SHP-an dari kabupaten kota lokasi teman-teman yang menjadi lokasi penelitian teman-teman. Contoh nih, misal Bandung ya, itu SHP Kota Bandung itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Mungkin itu, jadi 3 yang teman-teman butuhkan: titik koordinat yang di SHP-kan, batas administrasi kabupaten kota se-Indonesia, dan yang terakhir adalah kabupaten atau kota yang teman-teman jadikan lokasi penelitian yang telah di SHP-kan. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut ke selanjutnya, yaitu bagaimana sih Kang tutorial pembuatan petanya gitu. Tutorial pembuatan petanya yang pertama, buka Archmap ya teman-teman, buka aplikasi Archmap. Setelah itu teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke, muncul tampilan seperti ini dan kita langsung klik saja. Oke, sudah muncul ya tampilan seperti ini, tampilan lembar kerja yang akan teman-teman jalankan ketika teman-teman membuat suatu peta. Nah, setelah lembar kerjanya ada, teman-teman tentu harus memastikan di bagian table of content di sini harus ada layers. Oke. Karena ini akan berpengaruh terhadap apa nanti yang teman-teman gunakan. Oke, di sini saya close dulu, karena tampilan awal di teman-teman pasti seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang pertama adalah tambahkan data. Tambahkan data itu di sini ada add data. Data yang pertama ditambahkan itu apa, Kang? Data yang pertama ditambahkan adalah titik koordinat yang sudah di SHP-kan. Ingat, titik koordinat yang sudah di SHP-kan. Gimana Kang nyarinya? Ya di sini dari folder-folder yang teman-teman ada pada laptopnya. Tapi ingat teman-teman, ArcGIS itu berbeda dengan Google Drive. Jadi tidak semua file yang ada di komputer itu langsung ada dalam ArcGIS ini gitu. Teman-teman harus mengkonekkan dulu antara folder yang ada pada laptop dengan aplikasi ArcGIS. Caranya gimana di sini? Caranya di sini ada connect to folder. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan folder, nah teman-teman gimana sih ditambahkan foldernya? Nah, bisa diklik, misal di sini MIK semester 2 diklik gitu. Nanti foldernya apa? Klik OK dan sebagainya. Itu tapi karena saya sudah ada jadi langsung aja. Oke, di sini saya simpan di folder belajar pemetaan. Yang pertama itu adalah titik persebaran yang sudah di SHP-kan, titik koordinatnya. Di sini itu ada persebaran peserta IKB 2000. Nah, ini oke. Nah, yang muncul di sini udah pasti teman-teman adalah persebaran yang sudah di SHP-kan tuh. Dari foldernya, dari filenya aja sudah muncul SHP. Jadi yang muncul tuh meskipun di foldernya itu ada Excel, ada PDF, ada Word dan sebagainya, yang muncul itu hanya SHP gitu. Karena yang bisa ditambahkan pada ArcGIS ini adalah file SHP. Oke? Klik oke. Klik 2 kali saja ya teman-teman, atau klik oke bisa. Nah, nanti di sini akan muncul titik-titiknya, dotnya. Titik sebarannya itu udah ada, teman-teman, gitu. Nah, lalu yang teman-teman butuhkan itu adalah kok petanya nggak ada ya, Kang? Nah, petanya itu dibangun atas dasar base map batas administrasi kabupaten kota yang teman-teman sudah unduh. Itu harus pastinya harus SHP. Klik lagi ya, tambah lagi. Data saja tambah lagi. Oke, di sini saya di belajar pemetaan. Biasa di sini ada yang batas kabupaten kota nih, Dukcapil SHP kan, langsung diklik saja 2 kali, muncul. Ini adalah peta yang peta base, peta dasar gitu dari pembuatan peta seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman setelah menambahkan peta dasar, kita lihat ngeprintnya mau gimana, Kang? Kertasnya ukuran apa? Nah, kita lihat di bagian bawah di pojok kiri, di sana ada layout view. Ini bentuk kertasnya itu adalah letter, cuman potret. Biasanya kan peta kita menemukannya landscape ya, tapi itu bebas sih teman-teman mau potret mau landscape. Tapi kita samakan aja ya, kita buat landscape aja. Nah, caranya gimana, Kang? Kan ini potret nih. Caranya itu adalah di file. Nah, terus di sini ada page and print setup. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah, kertasnya tadi apa, mau ukuran apa? Di sini ada letter A4 itu bebas. Biasanya saya membuat A4 saja ya. Oke, terus posisinya mau apa, Kang? Mau landscape. Oke, skip. Udah itu langsung oke. Oke. Ini adalah tampilan peta ketika nanti akan teman-teman print gitu. Jadi seperti ini.
Nah, mungkin di sini karena posisinya gini kita dapat crop gitu seperti itu teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu, bikin petanya mau segimana gitu. Itu bisa teman-teman sesuaikan. Nah, maaf. Oke, ini saya kecilkan dulu. Oke. Ketika teman-teman disuruh membuat peta, udah, ini petanya cukup seperti ini. Tapi karena di sini teman-teman, karena untuk diekspokan ya pada proyek akhir semester ini, kita tambahkan kelengkapan dari data tersebut, gitu. Pembuatnya, ini peta apa judulnya, ini skalanya berapa, itu bisa kita tambahkan. Mungkin di sini saya akan coba si ininya, karena ini 3 kabupaten kota, saya 500.000 aja ya skalanya. Jadi lebih besar sebenarnya. Oke. Udah itu teman-teman harus kita buat frame, buat judul. Sebenarnya petanya udah jadi sendiri, cuman kita tambahkan. Oke. Klik di mana kan? Kan di sini nggak ada ya, nggak ada tombol draw gitu. Kalau teman-teman mau gambar dari kelengkapan di sini, klik aja toolbar option di sini ya. Terus customize. Oke, sebentar teman-teman. Nah, di sini teman-teman bakal muncul draw. Siapa sih yang akan? Nah, langsung muncul kan drawnya. Langsung aja close teman-teman. Yang pertama pilih rectangle. Kita bikin frame-nya dulu. Rectangle. Oke, dari sini. Oke, ini udah jadi rectangle, tapi dengan fill color warna kuning ya teman-teman biasanya. Tapi nanti bisa kita rubah, bisa kita transparankan. Nah, nah teman-teman di sini warnanya ada kuning. Kita ubah aja no fill, no color. Oke, ya tuh kan udah ada garis gitu. Sebenarnya di sini teman-teman udah ada pembatasnya ya teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan keterangan-keterangan. Oke, masih sama kita tambahkan rectangle dulu di sini teman-teman. Ukurannya teman-teman sesuaikan di sini. Oke. Ini karena ini masih ada color juga, kita no color dulu. Oke, berbicara tentang kelengkapan suatu peta. Yang pertama teman-teman harus ada apa dulu di peta? Harus ada judul ya teman-teman. Ini sambil saya rapikan. Yang pertama itu harus ada judul. Oke, kita tambah. Tambah judul gimana kan? Tambah judul di sini ada insert, text. Kan ini dari proyek skripsi saya ya, yaitu peta persebaran usaha peserta inkubasi kuliner Borobudur 2023. Oke, ini supaya ini udah bisa dipindah-pindah. Tapi gini teman-teman, ketika kan kalau mau enter kok gak bisa enter ya, memang gak bisa enter. Jadi harus manual. Manualnya tuh gimana? Klik aja 2 kali pada tulisannya, nanti akan muncul kolom. Nah di sini kita misal peta persebaran usaha peserta inkubasi kuliner Borobudur 2023. Nah, di sini ininya jenis hurufnya dapat di teman-teman ubah pada change symbol. Terus di sini nih ada langsung aja biasanya karena judul, karena kita ini Times New Roman, ukurannya karena judul kita 14. Lupa. Oke, jangan lupa karena ini judul kita bold aja ya biar menunjukkan bahwa ini judul. Oke, ini sudah langsung aja. Oke, ini berubah. Oke, ini sudah ada kan teman-teman, sudah ada judul peta apa di sini sudah ada judul. Oke, setelah itu teman-teman kita bikin
garis dulu. Nah, di sini gak bisa langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman wayahna gitu ya, teman-teman harus membuat garis sendiri gitu ya. Karena emang belum begitu terintegrasi gitu ya dengan Excel ataupun Word. Nah, oke, di sini kita, nah ini udah muncul. Selanjutnya dalam peta ada apa teman-teman? Ya, dalam peta itu ada arah utara. Kita langsung aja di sini tambahkan. Arah utaranya bebas, teman-teman mau pilih yang manapun. Biasanya saya pakai S yang ini, yang S3 Note 3. Semua ada kan teman-teman tuh. Jadi di sini teman-teman tidak akan apa ya, tidak akan begitu kesulitan gitu berhubung dalam pembuatan peta di situ sudah segala aja gitu, sudah segalanya. Oke. Setelah itu ada apa Kang? Ada scale bar. Oke. Yang mana Kang scale bar-nya itu bebas buat teman-teman. Saya biasanya tapi jangan lupa ya pakai yang kilometer aja karena kebiasaan kita di Indonesia gitu. Jadi kayak ya udah kita pakai yang kilometer gitu agar tidak menyulitkan. Jadi saya misal yang ini. Oke, ini bisa diklik 2 kali buat ngatur kan ini si kilometernya itu di ini. Oke, nah ini kan di sini label posisinya bisa dirubah. Jadi misal below setter. Oke. Kan udah rubah kan teman-teman? Ini bisa diatur panjangnya, teman-teman bisa menyesuaikan aja. Oke, ini scale bar udah ada, terus arah utara udah ada, apalagi coba yang belum? Ya benar, yang belum itu ada skala. Skala gimana kan? Skala juga sama. Insert, scale text. Nah tadi scale bar, sekarang scale text. Kita biasanya pakai yang ini, yang absolute scale. So aja oke. Ini udah muncul ya teman-teman. Ini mau teman-teman atur-atur juga silakan. Sebenarnya tidak ada ini, kita pakai ukurannya 12 aja. Oke, ini karena garisnya lumayan banyak nih, kita kopas aja teman-teman. Oke, itu kan nggak ada garisnya. Oke, tambah lagi, kita tambah garis lagi. Tambah tulisan lagi. Kopas aja kalau tulisan, nggak usah ribet-ribet. Ini tapi kita bisa hapus juga. Skala. Misal ukurannya 12. Oke, change simbol ya, tetap. Ini udah ada tulisan skala di. Sebenarnya apa sih Kang yang bikin repotnya? Yang bikin repotnya tuh yang lebih lama dari membuat katanya itu adalah membuat garis seperti ini gitu teman-teman. Nah, oke, kita tambahkan garis. Sebenarnya untuk tulisan, untuk font, untuk jenis itu saya serahkan sih ke teman-teman. Cuman karena ini formal ya untuk tugas kuliah, jadi kita pakaikan seperti biasa seperti syarat-syarat tugas kuliah gitu, pakai Roman.
Setelah ini skala udah ada ya teman-teman. Scale bar udah ada. Setelah itu ada apa sih teman-teman? Biasanya dalam peta itu ada inset peta. Inset peta itu nunjukin sebenarnya petanya itu segimana sih ketika dilihat dari kejauhan. Caranya itu gimana? Pastikan di sini klik layer. Data. Sama kayak tadi sudah teman-teman, kita tambah yang nah kan ini lokus ya. Oke, teman-teman, kan dalam peta tuh biasanya ada insert peta ya teman-teman. Nah di insert peta tuh gimana kan cara nambahinnya? Insert peta tuh jadi gambaran kecil dari peta gitu, nunjukin peta yang kita gambar itu di mana sih posisinya gitu. Ketika dilihat nampak lebih kecil gitu. Oke, di sini kita dapat insert data frame, insert data frame. Nah, ketika teman-teman nambahin data frame, maka akan muncul layer baru. Oke. Nah, setelah itu apakah? Setelah itu adalah langsung lagi insert lagi. Mohon maaf. Setelah itu karena ini kan udah layer baru ya. Di sini kita dapat data. Kita tambahkan dulu kabupaten kota yang sudah di SAP-kan. Nah, oke, kabupaten kotanya aja, gak usah titiknya ya teman-teman. Nah, oke, ini SAP-kan tuh. Muncul teman-teman petanya. Setelah itu karena ini posisinya kita akan membuat insert, teman-teman, kita tambah lagi insert. Mohon maaf, insert lagi ya. Oke, data lagi. Sorry, data ya. Setelah itu bisa melihat di si batas kabupaten kota, administrasinya itu masukin lagi. Oke, ini kita besarkan saja. Biasanya saya coba. Nah, lihat teman-teman, ini penampakan gimana sih peta teman-teman gitu. Ketika teman-teman ini dilihat dari insert gitu. Ini jika dilihat dari Pulau Jawa ya teman-teman. Nah, penampakannya itu seperti ini kurang lebih. Kita rubah aja di sininya sampai agak kelihatan. Nah, ini kan kelihatannya seperti di Pulau Jawa. Nah, yang kita teliti itu lokasinya itu seperti ini. Nah, tapi di sini teman-teman bisa menambahkan base map. Jadi biar kelihatan seperti real gitu. Nah, cuman teman-teman for your information aja, ketika menambahkan base map itu memang agak berat dan dipastikan apa ya, teman-teman terkoneksi dengan jaringan internet. Oke. Nah ini bebas nih teman-teman mau pakai yang mana. Biasanya pakai yang National Geographic. Langsung saya di insert. Nah, teman-teman sebenarnya di sini sudah muncul ya. Nah, cuman pantainya karena sini di si kabupaten kotanya itu masih hijau. Di nonaktifkan aja centangnya. Nice. Ini sudah muncul insetnya teman-teman. Nah, tetap penelitian kita itu ini kan. Tapi bisa kita rubah nih warnanya. Misal jadi yang lebih apa ya, lebih mencolok. Coba kita pakai warna merah. Merah merona. Klik oke. Nah, kelihatan kan teman-teman? Jadi
lokasi yang digambarkan pada peta sebaran ini dapat dilihat pada insetnya gitu. Insetnya itu tuh yang merah. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya itu saja sih kalau untuk inset. Ini kita atur-atur lagi karena ini udah inset udah ada, kita ini tulis. Namanya apa? Inset peta gitu. Oke, kita hapus inset peta. Klik OK aja langsung. Ini sudah sudah pas. Kita pakai garis lagi ini. Oke, insert peta udah nih. Oke, kita rapi-rapi aja isi teman-teman, sambil rapi-rapi aja biar cakep gitu tampilan dari petanya, kayak ukuran dan sebagainya. Oke, next. Setelah itu teman-teman, setelah membuat insert, kita akan membuat data, sumber datanya itu dari mana. Ctrl C, Ctrl V lagi. Sumber data. Ini biasa si garisnya teman-teman, akan terus kita copy paste. Oke, teman-teman sorry ya kalau ini ya, karena memang yang lamanya itu di sini ya teman-teman, di pembuatan identitasnya. Oke lah, karena ini sumber datanya dari mana sih? Misal dari, kita papas saja terus. Ini sumber datanya dari, karena ini saya data penelitiannya dari Kemenparekraf, jadi teman-teman bisa tulis aja sesuai data teman-teman. Misal, misalnya ternyata data teman-teman itu didapatkan dari mana gitu. Kita harus teks lagi. Misalnya data yang saya dapatnya dari Direktorat Kuliner, Kria, Desain dan Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Oke, ini udah ini. Biasa klik 2 kali untuk diedit ya teman-teman. Misal sudah, karena coba change symbol. Kita pakai Times New Roman. Ukurannya kita 10 aja. Nah ini langsung aja oke. Nah, oke. Sumber data udah ada. Setelah sumber data ada apa, Kang? Setelah sumber data itu ada pembuat.
Jadi pembuatnya di sini teman-teman siapa aja gitu. Nah, oke, ikut aja di sini sudah kopas teman-teman. Pembuat aja oke. Misal di sini kita ngasih garisnya nanti aja terakhir. Pembuatnya siapa? Misal di sini saya sendiri. Fahmi Muhammad Rizky, gender 2005224. Ya sebaik idealnya kalau nulis sendiri seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman kelompok itu bisa disesuaikan lagi. Oke, next kita sambil rapikan. Di sini saya masih merapikan, cuman ini kita agak besarkannya yang nama kita 12 aja si fontnya biar agar lebih terlihat gitu karena pembuat. Cuman ketika teman-teman ketika banyak si anggotanya itu bisa disesuaikan aja font mungkin maksimal di 10 aja ya untuk agar tidak 10 atau 9 masih boleh lah. Kalau tapi untuk nama diusahakan di angka 10 dulu atau 11. Oke. Oke. Ini sudah ada judul, arah utara, skala, scale bar, inset peta, sumber data, hingga pembuat itu sudah lengkap ya teman-teman. Sudah untuk standar ini, untuk standar peta sederhana seperti ini sudah cukup. Nah, untuk selanjutnya kita karena ini identitas pembuatan peta dari program studi kita, jadi kita bisa nambahin identitas dari program studi, kampus, bahkan logonya seperti itu. Caranya gimana Kang? Caranya itu insert. Yang pertama tambahkan logo dulu ya. Terus picture. Oke, sebenarnya kalau picture tuh langsung muncul. Misal nih, saya biasanya di file download cari aja logo UPI. Ini ada logo UPI, langsung aja di open. Oke, langsung saja sama di sini logo UPI-nya. Dipasin aja di tengah-tengah ya teman-teman. Terus udah itu kita copy paste aja. Ini ininya untuk tulis saja program studi, fakultas sama universitas sama tahun. Manajemen industri catering, fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahunnya berapa? 2024. Ini kan masih kebesarannya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman kecilkan aja. Klik lagi di sini kita. Nah, di sini mungkin ukurannya bisa jadi 9 aja. Change atau kita coba 10 dulu ya. Karena emang panjang lumayan. Coba gak? Coba.
Oke, masih panjang ya teman-teman. Kita coba yang ke-8. Oke, ternyata 8 sih. Jadi, nah teman-teman harus diperhatikan ya ketika teman-teman ngeklik itu pastikan gitu yang mau diklik itu yang mau dipindahkan kepada teman-teman. Nah, itu kan kayak seperti ini memang agak riskan ketika nanti mau mindahin kolom ini tapi malah mindahin yang mana gitu seperti itu teman-teman. Itu tolong diperhatikan. Ini sekarang kita tinggal rapi-rapikan saja. Kalau kurang tengah nih ya kan kayak ini kurang tengah sebenarnya teman-teman. Itu bisa teman-teman nih oke. Oke, sebenarnya oke. Di sini nih di petanya. Di sini langsung kan di peta tuh biasanya suka ada titik koordinat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa sorry. Klik kanan pada peta yang besar ya, udah pastikan. Terus udah itu properties. Sorry. Teman-teman harus klik kanan tapi harus dipastikan si ininya tuh yang terbloknya itu adalah peta besarnya ini ya. Langsung klik kanan. Sudah itu tambah ke properties. Pastikan ya. Jadi sama halnya seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa ngeklik itu harus pas gitu. Apa yang mau teman-teman edit itu harus tepat gitu. Nah, oke. Kayak gini. Kita bakal nambahin new grid. Oke, saya biasanya graphical, next aja. Sorry. Ininya di sini di appearance-nya pakai tick mark. Nah, pakai yang ini nih, yang plus. Next. Next aja. Oke. Nah, sudah ada kan teman-teman? Nah, ini udah ada tuh si grids-nya sama si titik koordinat garis lintang sama garis bujurnya sudah ada, tapi kita ada yang diedit dulu karena ini nih di sebelah sininya tuh ada tuh kayak masih tulisannya seperti ini. Kita sesuaikan gitu. Nah, biasa klik kanan, pastikan di dalam peta ya teman-teman. Setelah klik kanan lalu ini properties. Terus size. Nah, ini di properties lagi di graphical-nya yang tadi yang green. Nah, vertical labels-nya yang mau vertical itu yang mana nih? Yang left sama right. Karena yang ini langsung aja klik oke. Langsung berubah kan teman-teman si petanya itu tuh udah ada gitu. Oke, selanjutnya karena ini petanya tuh masih gini loh, masih kayak cuma base doang gitu, cuma berwarna doang gitu. Ya nggak kelihatan itu tuh sebenarnya di kota mana sih. Nah, pengen kayak gini. Nah, kita bakal klik aja di layer sini. Oke, setelah itu kita biasa tadi add base map. Nah, karena ini kita pakai topografik aja ya teman-teman biar tidak pusing melihatnya. Karena kalau NatGeo itu benar-benar full. Saya pastikan ketika kita add base map itu ada sinyal ya teman-teman terhubung. Ini dapat dilihat sama teman-teman juga ketika ngebuka base map itu peta dasarnya itu memang agak jadi loading gitu ke aplikasinya. Jadi kayak gini jadi ngedadak ke blank seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nah ketika sudah muncul
Oke teman-teman, nah ketika sudah muncul itu akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi kota yang tadi teman-teman sudah di blok, sudah disampaikan itu akan muncul toponominya gitu. Base map-nya itu udah muncul gitu. Nah, ini udah muncul nih, udah jadi petanya teman-teman. Jadi yang kita berikan toponomi, topografinya gitu, itu kita hanya munculkan kota-kota yang menjadi lokus pada teman-teman. Oke, di sini terus kan tadi titik-titiknya itu ya agak jadi bingung nih ketika teman-teman kan gimana itu mau biar ketahuan gitu itu tuh titik apa gimana. Nah, ini tinggal di sini aja teman-teman di titik koordinat itu yang tadi kan nama filenya persebaran wisata kuliner, klik kanan terus properties. Oke teman-teman, sebentar agak loading. Nah, di labels. Nah, di sini tinggal aja labels features in this layer. Nah, tapi di sini pastikan label fieldnya name. Arial misal ukuran 8 atau misal mau Times New Roman. Oke. Klik oke. Nah, teman-teman kan langsung muncul tuh kayak ini titik Kamila Jaya, Sambal Mbak Ririn kayak gitu. Nah, teman-teman. Tapi kalau misal ini kan agak ngeganggu tuh ada tulisan muntilan, jadi kayak agak bertabrakan gitu sih tulisannya. Mau gimana? Nah, misal si topografinya itu misal mau diganti sama teman-teman gitu. Nah, kan tuh kalau gini nih, kalau si topografinya dihilangkan tuh jadi seperti ini. Misal si base map-nya itu mau teman-teman ganti jadi base map yang lainnya gitu, itu boleh kok teman-teman, itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu dalam membuat peta seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman sebenarnya biar tidak muncul aja gitu ya teman-teman, biar tidak ribet gitu. Tapi itu pilihan teman-teman sih mau memunculkan si namanya dan sebagainya, itu kembali lagi ke teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah kalau di sini saya mungkin tidak akan memunculkannya, jadi saya ke properties lagi. Nah, teman-teman kita hilangkan aja, jadi si labelnya itu kalau saya tidak dimunculkan agar, nah di sini tinggal label fitur in this layernya itu bisa di nonaktifkan centang. Nah, jadi titik aja kan. Nah tapi ini titiknya kan warna, pengen ganti warna itu bebas teman-teman, ini bisa dirubah di sini aja. Nah oke, di sini nah, mau diganti misal warnanya atau bentuknya pengen kotak misal nih, kotak saya misal mau kotak warnanya mau merah gitu biar kelihatan banget gitu, itu boleh boleh kok, tidak ada larangan. Nah, itu langsung merah, tapi ini kurang menarik ketika teman-teman masukkan, jadi bisa teman-teman sesuaikan aja gitu. Kalau saya biasanya lingkaran gitu. Oke, biasanya lingkaran. Misal pakai warna hijau saya gitu. Ukurannya saya di angka 12 aja. Tuh titik-titiknya sudah muncul kan teman-teman? Udah. Jadi oke teman-teman, sudah untuk peta itu sudah yang akan teman-teman buat itu seperti itu. Namun mohon maaf sebelumnya nih teman-teman, ternyata di sini emang di sini masih ada space ya teman-teman. Ternyata memang ada satu hal yang tidak termasukkan gitu di awal, yaitu legenda gitu. Kita buatlah legendanya, gimana cara geser aja kan, legenda itu biasanya udah skala ya. Nah di sini misal kita blok aja nih, udah pas lihat ya yang di bloknya harus dipastikan itu yang di blok benar, yang di blok. Jadi itu kita geser aja ke bawah. Pantas ya teman-teman, ada yang kosong gitu. Apa itu yang kosong? Ternyata kita belum memasukkan legenda teman-teman. Padahal legenda itu hal yang penting gitu. Ketika orang-orang lihat
itu petanya peta apa gitu, legendanya tidak ini gitu, tidak ada gitu. Oke, teman-teman jadi ngeliat apa. Oke, teman-teman kita rapikan dulu. Sebenarnya nanti aja kita rapikan lagi ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan legenda. Nambahin legenda gimana Kang? Sama kayak menambahkan hal-hal lainnya dalam peta ini gitu, kayak kita hanya tinggal klik insert. Di sini kita tambah. Oke, bentar. Legenda. Legenda yang paling penting ya teman-teman. Kenapa harus ada ini itu? Nah, klik di sini insert. Terus klik legend. Batas kabel. Ya, teman-teman, tadi kita bakal insert legenda. Pastikan nih, klik di ini ya, di apa? Di peta yang besar. Udah pasti di peta yang besar, terus insert, klik legend. Nah, ini udah pasti sih, udah pasti pindah si persebaran sama batas kabupaten kota. Di next aja langsung. Next. Next. Karena nanti itu ketika teman-teman tidak mengklik peta yang besar, teman-teman bisa aja legend yang muncul itu adalah legend dari insert peta seperti itu. Ya, ini building legend muncul. Nah, sudah muncul kan teman-teman si ininya, si apa, legendanya tuh. Legendanya tuh ada si titik sama si garis. Nah, si garis warna. Mungkin di sini teman-teman klik kanan pada ini, klik kanan, graphic operation, sorry. Nah, klik kanan terus convert to graphics. Nah, ini kan masih ini ya. Oke, udah itu klik kanan lagi terus ungroup. Ini masih grup nih yang ini yang kuliner Borobudur yang titik itu masih grup. Kita ungroup lagi. Terus kita kasih keterangan. Ini tuh apa keterangan? Yaitu titik koordinat. Kalau teman-teman kan potensi titik koordinat potensi wisata gastronomi atau titik koordinat wisata gastronomi. Kalau ini titik koordinat usaha. Langsung aja klik OK. Terus ini juga di ungroup juga. Nah, masih ini bisa diklik. Ini tulisannya adalah batas administrasi hub or kota. Oke teman-teman, ini yang ini si legendnya dihapus aja. Oh ya, ngedelete itu gak bisa pakai keyboard, harus manual ya, harus klik kanan. Oke, ini di blok aja nih yang kotak sama ini. Terus sudah itu karena ini biar gak ini di grup aja, klik kanan grup. Oke. Bentar teman-teman, saya cas dulu laptopnya. Oke, nah sebenarnya ini udah kan ya, udah si legendanya, cuman ya yang belum adanya apa ini si ininya CTRL-C, CTRL-V, kita
rapikan lagi di sini dengan legenda. Oke, sebenarnya ini teman-teman ini tinggal rapin yang ini. Nah, udah teman-teman, ini peta yang teman-teman sebenarnya dibutuhkan ketika teman-teman membuat peta sebaran. Jadi seperti ini bentuknya yang akan teman-teman gunakan peta sebarannya nantinya. Oke, setelah itu kita bakal nyimpennya gimana kan? Karena kan kita butuhnya gambar, biasanya kita bisa file, terus udah itu ini export map. Export mapnya mau apa gitu, misal PNG, mau JPG dan sebagainya, itu bebas guna teman-teman. Sebentar teman-teman, ini agak loading ya. Jadi ketika nanti teman-teman nge-save tuh sebenarnya gampang, export to map. Terus ini namanya apa? Misal peta sebaran beserta IKB. Nah, oke. Ini kan PNG tuh teman-teman, bebas sebenarnya milihnya mau apa. PNG, PDF, AI, IMF, IPS dan sebagainya. Misal saya PNG di sini namanya ini, dan pastikan save in-nya di mana teman-teman. Oke, langsung aja save. Udah, itu mungkin sampai ke pembuatan peta dan penyimpanan peta. Mungkin itu sih teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tadi mohon maaf ya karena legendanya lupa gitu ya. Pantes ada kolom yang kosong, namun sudah kita perbaiki teman-teman. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Ketika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan dan ingin di apa ya, dapat dibantu oleh saya, Bu, dapat hubungi saya pada kontak saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.